Halo semuanya, nama saya Kuslindo Hutasoid. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pengujian asumsi klasik. Langsung saja, kita punya data yang dari Excel kita pindahkan langsung ke aplikasi SPSS. Ada 4 data. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua ada harga, yang ketiga ada ketersediaan produk, dan yang terakhir ada minat pembelian. Kita langsung saja ke analyze, kita klik regression dan linear. Minat pembeli kita pindahkan ke dependen sebelah kanan. Kualitas produk, harga, dan ketersediaan produk kita pindahkan ke independen sebelah kanan. Kemudian kita klik statistik, collinearity, diagnostik, dan Durbin-Watson kita checklist juga. Kemudian kita klik plots. Di sini ada zprad, kita pindahkan ke variabel x, dan stressed kita pindahkan ke y. Histogram dan normal probability plot itu kita checklist, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Setelah itu muncul datanya, hasil datanya, kita boleh lihat. Scroll dulu. Nah, di sini juga ada kurvanya. Kita kembali lagi ke data SPSS. Kita klik analyze. Kemudian kita klik compare means. Kita klik means. Dan di sini juga hal yang sama, minat pembeli kita ubah ke dependent list, dan kualitas produk, harga dan ketersediaan produk kita ubah ke independent list. Kita klik option. Nah, di sini kita checklist test for linearity. Continue. Kemudian kita klik pass. Dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya secara lengkap. Kemudian kita mau pindahkan ke Microsoft Word kita. Yang pertama itu ada uji normalitas. Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis grafik dengan melihat grafik histogram dan grafik normal p-plots berikut ini. Kita kembali ke SPSS dengan cara kita klik kanan grafiknya, kita klik copy, dan kita klik paste ke bagian Word-nya. Nah, histogram independent variable pada gambar 1 dapat disimpulkan bahwa data telah didistribusikan secara normal. Hal ini dikarenakan kurva histogram yang memiliki keseimbangan ke kiri dan ke kanan yang telah membentuk lonceng yang sempurna. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua ada plot of regression standardized residucy. Kita scroll ke bawah dari SPSS. Nah, kurva ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke Word kita dengan cara Ctrl+V. Gambar 2 memperlihatkan garis normal probability plot di mana variabel telah terdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan titik-titik penyebaran data menyebar mendekati garis diagonalnya. Kemudian yang kedua ada uji linearitas. Untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat, dalam pengujian regresi linear, variabel yang baik adalah variabel yang memiliki hubungan yang linear
antar variabel bebas dan variabel terikat. Di sini kita bisa tampilkan tabelnya. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian sini kita CTRL-C. Kemudian kita pindahkan ke Word kita. Dengan berjudul linearitas kualitas produk. Tabel 1 ini menunjukkan deviation from linearity adalah 0,944 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas produk dengan minat membeli adalah hubungan linear. Kita masuk ke tabel kedua. Pengujian linearitas 2, linearitas harga dengan minat membeli. Kita juga bisa pindahkan dari aplikasi SPSS kita ke Microsoft Word kita. Nah, tabel 2 menunjukkan 0,34 nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas produk dengan minat membeli ulang adalah hubungan linear. Kemudian kita masuk ke tabel ketiga. Situ ada pengujian linearitas produk dengan minat membeli. Kita copy saja dan kita pastekan ke Word kita. Tabel 3 menunjukkan nilai deviation of linearity adalah 0,477. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas produk dengan minat membeli ulang adalah hubungan linear. Kemudian yang ketiga, ada uji multikolinearitas. Pengujian ini dapat dilihat melalui nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 0,1, maka terjadi multicorrelance. Dan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Dari tabel bisa kita pindahkan dari SPSS kita ke Word kita dengan cara yang sama. Kita klik CTRL-C dan kita klik CTRL-V. Kita cari data koefisien. Nah, ini kita copy. Kemudian kita pastekan ke Word kita. Nah, di sini ada berdasarkan tabel 4 nilai tolerance dan VIV dari variabel kualitas produk adalah sebesar 0,273 dan 3,658. Sedangkan nilai tolerance dan VIF dari harga sebesar 0,335 dan 2,983. Kemudian nilai tolerance dan VIF pada setiap variabel ketersediaan produk adalah 0,203 dan 4,933. Nilai tolerance dan VIF pada setiap variabel telah memenuhi asumsi bahwa nilai tolerance lebih kecil 0,100 sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak memiliki linear. Yang keempat, uji autokorelasi. Untuk menguji, kita pindahkan dulu tabelnya. Apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 1 dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 pengganggu lainnya?
Kemudian, pada tabel kelima menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 2,606. Oleh karena itu, DW lebih besar 2,35 atau dengan kata lain 1,65 lebih kecil dari 2,606 lebih besar dari 2,35. Nomor 5, uji heteroskedastitas. Untuk melihat apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residul dalam rangkaian suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residul suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastitas. Kita pindahkan tabel kita yang dari SPSS ke Word. Nah, pada gambar pengujian heteroskedastisitas, penyebaran residul cenderung tidak teratur. Terdapat beberapa plot yang terpencar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak dapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.